Kalau menurut saya, hafiz Quran itu paling sedikit mudorotnya di antara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata suara netizen sangat berpengaruh sekali ya. Akhir-akhir ini makin kuat, makin luar biasa. Suara netizen ini bisa membuat seseorang kaya, bisa menjadi miliarder. Contohnya yang Agus. Kalau Agus tidak merubah gaya hidupnya, katakanlah gajinya 6 juta itu per bulan, itu secara tidak langsung dia dapat uang pensiun. Kalau dia ambil rutin sebulan 6 juta, kurang lebih 20 tahun dia udah nggak perlu kerja lagi. Kalau suara netizen bisa membuat seseorang kaya, bisa dong mensejahterakan rakyat Indonesia. Bahkan suara netizen bisa membuat negara lain ketar-ketir, seperti waktu timnas bola kita bisa membuat negara yang ketar-ketir. Bisa juga dong bikin para koruptor ketar-ketir. Bisa lah. Terus gimana caranya biar membuat rakyat Indonesia sejahtera dengan suara netizen itu? Tentunya kalau suara netizen ini dikelola dengan baik, saya yakin 2045 Indonesia emas pasti terwujud. Saya yakin insya Allah pasti terwujud, bahkan bisa lebih cepat. Indonesia emasnya bisa lebih cepat gitu, 2034 atau 10 tahun bisa lebih maju. Saya di sini mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya di sini mencoba untuk memfasilitasi agar suara netizen ini terkonsentrasi. Jadi misalnya fokusnya mau agar seluruh rakyat Indonesia ini makmur. Jadi tidak hanya Agus, tapi seluruh dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin bisa. Caranya gimana? Kan gitu ya. Pertanyaannya kan caranya gimana? Jadi gini, mungkin sebagian dari teman-teman tahu kali ya, YouTuber paling banyak pengikutnya seperti Mr. Beast. Kalau nggak salah itu udah di atas 100 juta ya. Itu artinya 30% penduduk Indonesia. Lumayan.
saya mencoba memfasilitasi dengan cara yang simpel, dengan cara yang gampang. Insya Allah channel ini 90%, semoga saya istiqomah 90%-nya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya, 10% buat operasional lah. Meeting gitu asik. Pertanyaannya kan gimana caranya gitu kan. Oke, sekarang kita lihat ya, contohnya yang Mr. Beast itu ya. Mr. Beast itu penghasilannya kan udah miliaran, bahkan dalam 1 tahun itu udah hampir 1 T. Itu artinya 10 miliar lah per bulan. 7-10 miliar per bulan. Itu kan karena dia profesional, sehingga pembuatan videonya itu kan bisa membutuhkan biaya hingga miliaran juga. Atau misalnya channelnya Close the Door itu Deddy Corbuzier, sama beliau juga mungkin dalam setiap pembuatan videonya bisa menghabiskan ratusan juta. Itu kalau Deddy Corbuzier sekitar 20 jutaan ya, 17-20 juta ya pengikutnya. Ya dipotong sama ongkos produksi lah ini itu ya. Kalau ini kan, kalau video saya ini kan cuma modal apa, minuman, mak rokok, mak kuota. Jadi gitu. Terus gimana caranya? Simpel buat teman-teman. Sekarang anggaplah misalnya dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan 5 miliar lah. Nah, apa sih yang kira-kira bisa dilakukan agar seluruh, tentunya yang nggak bisa langsung sekaligus teman-teman, per wilayah, misal per kelurahan gitu. Saya dengan 5 miliar ini kita bisa bikin apa sih, suatu usaha, atau misalnya membuat koperasi, atau mungkin yang di pedesaan bisa membuat peternakan. Contoh ambillah peternakan, tapi yang saya harapkan itu peternakannya itu ya misalnya peternakan ayam sekaligus membuat pabrik pakannya. Selain itu tempat pemotongannya juga, agar kenapa hasilnya bisa maksimal teman-teman. Kalau kita membuat peternakan, pakannya kita beli ke pabrik, pasti dipermainkan. Itu sih pengalaman yang udah ya. Atau misalnya apalagi, misalnya kalau di desa-desa sawah gitu, misalnya padi, tanam padi, apa nih yang dibutuhkan? Tanah, alat berat, traktornya. Nah, terus hasil dari taninya apa? Kan beras.
Oke, beras. Terus sekalian bikin pabriknya, pabrik penggilingan padinya. Jadi pengolahannya udah langsung dikemas. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pengalaman, kira-kira budget berapa? Kira-kira kalau 5 miliar gitu, itu kan bisa membuat suatu wilayah itu makmur. Jadi tidak hanya satu orang, dua orang, tapi satu desa. Atau nanti mungkin kalau yang di sawah mungkin karena petakannya kecil-kecil gitu, nanti join, digabung, nanti kan lahannya jadi ibaratnya operasionalnya jadi lebih mudah. Mungkin 1 hektar digabung, terus dikelola. Nah, nanti si pemilik lahan ini mendapatkan berapa persen gitu ya, itu bisa diolah. Pada intinya hasil dari channel ini insya Allah mudah-mudahan saya istiqomah untuk hal-hal yang seperti itu, atau bahkan mungkin bisa membeli perusahaan yang mau collab gitu. Berapa? Saya yakin kok netizen ini apa ya, kalau untuk hal-hal kebaikan saya yakin 75% pasti mau lah. 75% atau bahkan bisa lebih. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang mengelola? Berapa persen kita percaya sama yang mengelola itu? Jadi nggak jauh beda kayak kita milih pilkada, teman-teman. Coba saya tanya, berapa persen teman-teman percaya sama calon atau sama yang udah jadilah? Berapa persen? Gitu, teman-teman. Tapi gimana, kan pemerintahan kita udah bagus nih sekarang nih, progresnya sudah ada. Oke, bagus, anggaplah kita bagus, 5 tahun ke depan kita bagus. Ada nggak jaminan setelah rejim ini ganti itu akan menjadi lebih bagus, atau bahkan mungkin bisa jadi lebih buruk? Kan itu pertanyaan. Kita kan nggak bisa menggantungkan sama pemerintahan itu 5 tahun ganti, 5 tahun ganti, berbeda karakter, berbeda kepentingan. Nah, yang saya harapkan itu kita ini membuat di luar pemerintahan. Bayar pajak ya bayar pajak lah, selayaknya warga yang baik. Bayar pajak ya bayar pajak aja, gak apa-apa. Misalnya 1 miliar ya paling cuma 800, misalnya pajaknya 20%, ya gak apa-apa. Maka yang penting kita independen gitu. Nah, terus gimana, kan tiap wilayah kan beda-beda, kita kan nggak tahu. Nah, di sini permasalahan. Ini poin penting yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Itu semua teknis, teman-teman. Itu semua teknis. Yang paling penting itu di pengelola. Pertanyaannya ini, teman-teman punya kriteria nggak? Kriterianya kayak gimana sih? Kalau dibilang cari yang mahir, banyak namanya. Kalau dibilang yang pinter, cari yang pinter, banyak, yang lebih banyak yang pinter.
Cuma pertanyaannya, mereka pada istiqomah nggak? Mereka punya jaminan nggak integritasnya? Kan gitu. Ini seluruh wilayah Indonesia loh teman-teman. Misal satu desa udah berhasil, ya kan? Satu desa berhasil. Sekarang ada berapa desa? Ada ratusan ada mungkin bahkan bisa ribuan desa loh. Butuh berapa manajer operasional, butuh berapa manajer regional, nggak efektif lah. Habis buat mereka juga. Jadi masih kurang efektif teman-teman. Ya mungkin tuh nanti bisa dibicarakan. Cuma kan yang jadi pertanyaan sekarang ini kan kriteria. Nah, saya di sini punya kandidat. Saya punya kriteria khusus gitu buat teman-teman. Insya Allah sih teman-teman udah setuju. Gimana kalau yang mengelola itu hafiz Quran? Gimana? Kalau secara ya mungkin buat teman-teman yang non muslim mungkin bisa searching aja, mungkin bisa searching di YouTube di mana gitu. Hafiz Quran itu apa sih? Kelebihannya apa sih? Kalau menurut saya hafiz Quran itu paling sedikit mudorotnya di antara yang lain. Jadi gini teman-teman, hafiz Quran itu kan sifatnya temporer. Dia tuh ingatan, jadi sewaktu-waktu itu bisa hilang. Dan yang paling ditakuti itu hilang itu teman-teman, lupa yang paling ditakuti sama mereka. Dan yang membuat lupa itu apa? Berbuat dosa. Menghafalnya susah, tapi lupanya gampang. Itu yang jadi jaminan. Yang jadi jaminan mereka bakal istiqomah. Yang jadi jaminan integritasnya paling tinggi di antara yang lain. Tapi lebih bagus lagi S1, S2, S3 plus hafiz Quran itu udah top. Itu udah top banget teman-teman. Gitu. Dalam hal ini hanya untuk tingkat pemimpin ya, tingkat tim manajemen, karena itu yang bagian krusial. Gitu. Itu yang paling krusial. Jadi buat teman-teman yang non muslim juga yang punya perusahaan, ini bisa jadi referensi buat teman-teman juga. Insya Allah hafiz Quran itu paling sedikit mudorotnya. Jadi nggak bakalan tuh yang namanya markup pengeluaran, potek-potek kayak gitu teman-teman. Ya mungkin sampai di sini dulu. Ya saya sih ini sih hanya mencoba-coba, siapa tahu kan teman-teman netizen ini tertarik. Karena makin ke depan zaman itu makin tidak tahu teman-teman.
Jadi kita harus persiapan. Mungkin teman-teman pernah dengar, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Di sini kan kaum ya, bukan perorangan. Artinya ya bersama-sama, bareng-bareng, maju bareng. Gitu teman-teman. Jadi gimana? Ya, saya sih hanya mengajak teman-teman berpikir aja agar apa ya, ke depan itu nggak suram gitu teman-teman. Terus terang kalau sekarang ini saya pribadi suram buat ngelihat masa depan itu, apalagi 2045 Indonesia emas. Belum ada gambarannya Indonesia emasnya itu seperti apa gitu. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.